juga ketika teman-teman sebagai PK logbooknya pun akan muncul logbook perawatan anak yang ketiga, itu PK 3. Nah, ini sebagai contoh aja ya, Bu. Salah nanti kita patokan master data. Nah, lalu di item log ini kan bakal banyak tindakan kan, tindakan itulah yang menjadi log dari teman-teman perawat klinis. Nanti sebelum kita melihat tindakan-tindakan apa saja, ini wajib disubmit. Nah, tapi sebelum submit di sini ada perseptor ya. Perseptor di sini adalah nama yang sudah termapping di master data dan sudah otomatis terisi beserta dengan karunya. Ya, sedikit saya tambahkan, teman-teman. Jadi berdasarkan data ini, kita tidak bisa lagi memilih preseptor karena sudah tervlog di sini di default ya. Jadi karena Tias adalah perawat anak atau Pak Agung ini adalah perawat di ruang anak, maka preseptornya itu ada dua. Satu adalah preseptor di ruang perawatan anak, satu adalah karunya sebagai preseptornya sendiri. Jadi tidak bisa lagi dipilih, tetapi memang sudah kita mappingkan sejak awal sesuai dengan di mana penugasan teman-teman sekalian. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Nah, jadi fungsinya preseptor ini nanti dialah yang meng-approve tindakan-tindakan log itu ataupun log dari teman-teman keperawatan untuk meng-approve tindakan tersebut, dan dia akan yang mengisi catatan perkembangan dari teman-teman setiap mengisi logbooknya seperti itu. Jadi fungsi dari preseptor itu adalah untuk meng-approve log yang diisi oleh Persepti. Lalu setelah di sini misalnya ada data yang salah, ya kan, misalnya ini harusnya bukan etik, nah itu segera hubungi ke saya atau ke bagian perawatan, mungkin dari masternya mungkin sudah salah gitu, jadi kita harus ubah dari dalam gitu ya. Tapi kalau sudah sesuai datanya, teman-teman juga sudah memang dari unit mulia anak contohnya, sudah langsung klik submit saja. Nah, setelah klik submit, barulah teman-teman mengisi tindakan-tindakan yang dikerjakan pada saat di lapangan. Tindakannya apa saja? Banyak. Misalnya pertama, melakukan asesmen pasien dengan senyum salam sapa seperti itu. Ada lagi melakukan orientasi lingkungan ruang rawat terhadap pasien dan keluarga. Nah, ini bakal banyak tergantung dari logbooknya apa seperti itu ya. Sudah di mapping logbook ini, tindakannya ini, logbook A tindakannya A, B tindakannya B. Jadi sudah seragam, sudah disesuaikan. Nah, contoh di sini saya mengisi logbook yang 5S. Nah, di sini ada kolom untuk memasukkan nomor regis ataupun nomor MR pada pasien siapa kita melakukan tindakan ini. Misalnya nomor MR-nya kita ketik 31569 misalnya. Setelah itu klik submit, maka data akan tersimpan ke sebelah kanan, akan terrecord secara otomatis di sebelah kanan ini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat statusnya apa. Mandiri itu artinya teman-teman sendiri nggak perlu di-approve oleh perseptornya. Nah, kapan kita akan di-approve oleh perseptor? Itu ketika tindakan yang dilakukan ini sudah lebih dari 18 kali gitu. Jadi barulah wajib di-approve oleh perseptornya. Jadi untuk yang 12 mandiri saja seperti itu. Saya tambahkan ya, Pak. Baik. Jadi teman-teman saya tambahkan sedikit. Bedanya dengan sistem logbook online dengan yang manual, kalau yang di manual setiap perawat kan memegang logbook. Nah, setiap kali
kita melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan yang ada di list logbook itu berdasarkan PK kita. Contoh tadi kan yang dibuatnya adalah PK 1 gitu. Jadi kalau misalnya PK 1 itu tindakan keperawatannya ada tindakan keperawatan sekian, maka itu yang harus kita penuhi. Yang lain boleh di-mute dulu mungkin ya, biar saya tidak. Ya, saya ulang. Yang lain boleh tolong di-mute. Jadi, perbedaannya antara logbook online dengan yang manual ya yang selama ini kita lakukan. Kalau di logbook online kalau di logbook manual itu kan semua yang ada suara tidak jelas. Saya mepet lagi. Oke, saya ulang lagi. Saya teriak dulu. Yang lain boleh. Iya, kita reseptor. Oke, saya ulang ya. Sudah jelas suara saya? Sudah ya? Baik, saya ulang. Jadi perbedaan antara logbook manual dengan logbook online yang kita buat hanya saja pada prinsipnya sama, hanya caranya saja yang berbeda. Nah, kalau misalnya di logbook PK1 itu ada 127 yang harus dilakukan, maka di dalam logbook online ini juga akan ada 127 list yang harus dipenuhi. Lalu, pada saat kita mau melakukan uji asesmen, logbook itu kan harus ditandatangani ya, ditandatangani oleh preseptor. Itu sebanyak 10 kali. Jadi setiap list prosedur yang ada di dalam logbook itu hanya dilakukan 10 kali saja. Tetapi di dalam logbook online ini totalnya adalah 30 kali. Artinya 40% ya Pak ya? 30-70. 4 ya. Jadi dari total kalau di logbooknya yang biasa, logbook yang manual itu hanya 10 kali tindakan, tetapi kalau di logbook online ini akan kita minta dilakukannya sebanyak 30 kali. Nah, 30 kali itu 60% dilakukan mandiri. Kalian lihat nih yang tadi statusnya, yang status dibuat oleh Pak Agung, karena dia melakukan senyum salam sapa pada saat setiap kali tindakan keperawatannya, maka dia langsung centang isi. Tertulis di statusnya adalah mandiri. Nah, mandiri ini dari 30 kali pelaksanaan tindakan tersebut, ada kurang lebih 18 kali kita boleh mandiri. Nanti untuk yang ke-19 kalinya, karena kan total 30 kali ya, untuk tindakan tersebut, tindakan yang sama tapi kita lakukan yang ke-19 kalinya, maka perlu approval oleh preseptor. Tadi kan ada tuh waktu kita logbook di awal ya, bahwa ada preseptornya, namanya siapa. Nah, pada saat teman-teman melakukan prosedur tersebut yang ke-19 kali, maka di statusnya adalah perlu not approval. Nah, pada saat dia not approval, ada notifikasi kepada preseptor. Nah, preseptor ini harus segera membuka, logbooknya bahwa ada yang perlu di approve, gitu ya. Jadi prinsip-prinsipnya di mana kita harus mengamati, kita ditandatangani oleh preseptor itu tetap ada, tetapi itu tindakan yang ke-19 kalinya. Jadi kalau masih 18 kali, nanti tindakannya mandiri-mandiri. Nah, ini sedang dipraktekkan oleh Pak Agung ya. Nah, Pak Agung ini di layar teman-teman terlihat bahwa Pak Agung sedang melakukan tindakan keperawatan yang sama sebanyak sekian kali nih. Nanti kita lihat Pak Agung akan melakukan ini sampai dengan ke-18 kali. Pada saat yang ke-19 kali maka ada warna yang berbeda di sana. Kita cek dulu ya, kita lihat Pak Agung
membuat online-nya. Oke, sudah yang keberapa kali? Nah, ini baru yang ke-13. Jadi kalau tindakan yang sama baru dilakukan yang ke-13 kali, ini kan dia melakukan untuk prinsip 5S. Nah, dia menginput. Nah, tadi kan ada nomor rekam medis pasien. Tolong diisi kepada pasien siapa. Medical record pasiennya wajib kita isi. Misalnya nomor medical recordnya siapa. Ini untuk validasi. Ya. Jadi kita lihat nanti sampai yang ke sudah berapa ini? Nah, ini sudah ke-17. Submit lagi. Jadi teman-teman punya waktu 3 tahun untuk menyelesaikan ini. Sesuai dengan batas kredensial ya, kan kita bisa sampai dengan 3 tahun tuh. Ya, jadi kita lihat lagi, Pak Agung akan mengisi. Nah, sekarang lihat nih. Ini adalah yang paling atas, ada itu yang paling atas dah, yang ke-19, ada tulisannya need approve. Artinya, tindakan teman-teman yang dilakukan tadi untuk 5S ini perlu approval dari preseptornya. Teman-teman tidak akan bisa menginput apapun lagi kalau ini belum di-approve. Jadi tetap harus ada komunikasi. Jadi pada saat saya menginput yang ke-19 perlu approve, maka saya harus, kalau di dalam beberapa hari belum di-approve, saya infokan kepada preseptor saya. Siapa preseptor saya? Preseptor saya yang sudah di mapping di awal, yang tadi pada saat teman-teman buka tuh ada namanya kan? Nah, di mana tuh namanya? Coba dilihat, Pak. Nah, ini kan ada nih preseptor. Agung Budi, preseptornya adalah Ibu Eti, karunya adalah Ibu Eti juga. Jadi ini dia harus belum approve nih, dia harus lakukan tindakan approval. Nah, oke, sekarang itu nanti ada notifikasi ya Pak ya. Jadi atas nama Bu Eti ini nanti di emailnya, email yang didaftarkan ke dalam sistem Haris ini, itu akan ada notifikasi ke email pribadinya preseptor bahwa perlu dilakukan approval atas tindakan yang dilakukan oleh siapa tuh tadi preseptinya. Nah, sekarang kita pengen lihat email yang masuk kepada Ibu Eni ya. Ibu Eti ya. Nah, sekarang kita lihat di akunnya Ibu Eti itu ada pemberitahuan. Nah, ini saya coba masuk ke loginnya Ibu Eti. Jadi ini kan di lokal saya ganti aja passwordnya karena kan coba-coba. Nah, ini akunnya Bu Eti. Dia nanti ke approval Bu. Nah, kan kelihatan nama Agung Budi. Nah, coba balik sebentar, Pak. Iya. Jadi, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, yang namanya yang sudah ditunjuk, yang sudah termapping sebagai preseptor, baik itu karu dan memang sebagai preseptor, maka di menunya pada saat tampilan menu pribadi ini ya, menu pribadi setiap preseptor termasuk karu akan ada yang namanya menu approval logbook. Jadi menu approval logbook ini hanya ada di karu dan preseptor. Gitu ya. Jadi kalau saya tadi Ibu Eti tadi perlu approve, Agung itu perlu approval dari Bu Eti, maka Bu Eti harus buka Haris dan loginnya setelah login buka di menu approval logbook. Nah, ini coba silakan Pak Agung.
Ya, nanti Bu Etinya tinggal klik checklist, lalu masukin catatan perkembangan aja ya. Lalu Bu Etinya klik submit. Nah, Nanti di akun saya, tadi need approval akan berubah menjadi dan saya bisa melihat catatan perkembangan yang dimasukkan oleh perseptor saya. Apa catatan yang bisa dilihat seperti itu? Iya, jadi catatan perkembangan yang dimaksud di sini adalah catatan perkembangannya presepti ya. Catatan perkembangannya perawat klinik. Tadi kan Pak Agung bilangnya saya sudah melakukan 5S untuk pasien atas nama sesuai dengan medical record. Lalu Ibu Eti pengen lihat nih apakah benar Pak Agung ini sudah melakukan 5R dengan baik. Nah, jika memang saya tanya-tanya dong, saya karena saya adalah preseptornya, saya kan tanya-tanya, mungkin saya juga melihat perilakunya seperti apa. Nah, catatan perkembangan ini silahkan Bapak Ibu yang menjadi preseptor mengisi, misalnya kurang senyum, kurang sapa, kurang apa gitu boleh. Silahkan ditulis di sini. Nah, Bapak Ibu yang berperan sebagai preseptor itu tidak bisa submit kalau tidak ada catatannya. Jadi catatan ini wajib diisi ya. Jadi tidak bisa asal main approve saja. Jadi Bapak Ibu preseptor harus melakukan catatan kecil. Terserah catatannya apa. Misalnya pada saat ke pasien masih kurang ramah. Karena ini kan terkait dengan 5R ya, senyum, salam, sapa tadi. Nah, silahkan isi. Sehingga apapun yang menjadi catatan dari preseptor itu bisa dibaca oleh presepti sebagai bentuk evaluasi dia bahwa oke, saya sudah di-approve untuk tindakan 5S-nya, tetapi masih ada catatan nih, masih kurang apa, tapi kalau sudah baik nih. Nah, di sini di statusnya nanti akan berubah. Tadinya warna putih ya, langsung berubah menjadi warna hijau. Dan setelah itu, ini kan masuk ke akunnya Pak Agung. Nah, maka Pak Agung sebagai perawat klinis sudah bisa kembali menginput prosedur yang sesuai dengan list yang ada di logbook. Nah, coba Pak, apa bisa dibuka lagi? Iya. Berikutnya lagi tetap ya kan? Nah, belum terlihat di sini. Nah, sekarang kita lihat bahwa dengan tindakan yang sama itu membutuhkan approval lagi, karena kan tadi kita sudah lihat kalau di logbook manual tindakan itu kan kita hanya lakukan 10 kali saja ya, tetapi itu kan harus ada tanda tangan pembimbingnya atau preseptornya. Tetapi kalau di dalam sistem online ini yang kita bisa tindakan mandiri tanpa minta tanda tangan atau dalam sistem disebut approval itu hanya 18 saja. Nah, 19 sampai dengan yang ke-30 berarti ada 12 approval yang perlu dilakukan oleh preseptor untuk satu jenis tindakan. Jadi kalau tindakannya ada bermacam-macam, nah sekarang kita pengen lihat nih. Ini kan tadi perlu approval. Jika Pak Agung melakukan menginput data tapi bukan yang 5S, itu tidak bisa dilakukan. Jadi ini tuh harus approval dulu. Coba Pak. Untuk tindakan yang berbeda. Nah, kita klik submit. Nah, datanya nggak ada gitu, nggak masuk, masih ada yang harus di-upload-nya seperti itu. Iya, jadi teman-teman presepti atau teman-teman perawat klinis di lapangan, jika di dalam logbooknya ada satu item yang tidak di-approve, maka kita tidak mungkin bisa melakukan atau mensubmit prosedur tindakan lainnya. Nah, coba Pak yang lagi kita double check ya, sama-sama lagi ya, yang tadi yang perawat. Nah, perawat Pak Agung. Nah, ini kan kita lihat Pak Agung ya. Contoh nih, Pak Agung akan melakukan tindakan keperawatan. Coba dilihat Pak di list logbooknya.
Nah, ini kan kita pilih, misalnya kita mau pilih bagian bawah yang lebih berbeda. Nah, misalnya kita pilih untuk pasien safety, karena kita merasa sudah melakukan pasien safety untuk 6 sasaran keselamatan pasien. Nah, saya submit, lalu saya isi nomor medical record pasiennya, saya submit. Nah, dia nggak kesimpan. Nah, ini tidak akan tersimpan. Jadi kalau kondisinya seperti ini, teman-teman perawat klinis langsung konfirmasi bukan kepada Pak Agung ya, bukan kepada IT ataupun siapa, tetapi kesalahannya adalah karena ada data yang belum di-approve. Seperti itu ya. Nah, silakan. Baik. Nah, jadi yang ini kita approve saja oleh perseptornya, yaitu Bu Eti. Jadi dia ke menu approval logbook, tinggal di checklist saja. Jadi catatan perkembangannya misalnya ditemukan kurang senyum gitu kan. Nah, submit, nanti di logbooknya saya akan kelihatan yang not approve tadi sudah di approve, tapi catatan perkembangannya kurang senyum gitu. Nah, jadi untuk penginputan logbook hanya seperti itu saja. Jadi ini akan terrecord sampai 30, kan maksimal 30 entries. 18 itu statusnya adalah mandiri, dan 12 itu statusnya harus approve, harus di-approve oleh perseptor. Nanti di dashboard-nya teman-teman akan melihat progress bar sampai di mana teman-teman melakukan approval itu. Misalnya kita kembali ke menu data logbook ini, di sini masih abu-abu ya, belum penuh progresnya. Nanti kalau penuh dia akan kelihatan biru nih, ini ada garis biru karena dikit ya, masih dikit yang saya lakukan. Jadi di sini masih contohnya logbooknya ada 600 nih, contoh ya. Nanti bakal banyak 1000 atau 2000 yang tergantung dari logbooknya unit ruangan masing-masing gitu. Nah, di sini ada 600, baru ada 17 yang sudah saya kerjakan gitu. Lalu persentasenya baru 3%. Iya. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi di dalam jadi semua ini bisa dilihat oleh komite, berikut kabit, berikut karu juga bisa lihatin ya. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Agung ini kan ada barnya. Nah, yang biasanya kita itu kan kalau kita sudah pegang logbook, kadang tuh logbooknya tersimpan rapi, kadang udah deket-deket mau asesmen kompetensi baru kita gerasak-gerusuk untuk mengisinya, gitu ya. Nah, saat ini kita sudah buatkan online, jadi logbook ini teman-teman bisa isi selama sepanjang waktu 3 tahun, tetapi untuk semua orang belum tentu 3 tahun. Kenapa? Karena ada yang sudah dekat masa expired kompetensinya yang harus direkredensial ulang. Nah, itu bisa kita lihat di barnya. Coba kita lihat nih. Di samping kanan itu ada tulisan expired. Kebetulan, jadi expired ini berjalan setiap hari akan berkurang. 1 hari, 1 hari, 1 hari. Nah, contohnya adalah Pak Agung adalah perawat yang baru saja dilakukan kredensial. Dia sudah pra-PK ya. Jadi untuk expired atau harus direkredensial itu masih butuh waktu 3 tahun lagi. Artinya dia punya kesempatan untuk mengisi logbooknya sebanyak 365 hari lagi. Nah, berbeda lagi nanti jika misalnya ada yang namanya perawat Ibu Karyanti gitu ya. Expirednya itu 1 tahun lagi karena dia di kredensial itu 2 tahun yang lalu. Nah, sekarang tinggal tahun terakhir, maka expirednya itu mendekati 1 tahun lagi. Jadi setiap orang beda-beda, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Itu sesuai dengan hasil mapping kami bersama dengan Ibu Komite kan, teman-teman ada yang dikredensial tahun lalu, ada yang dikredensial 2 tahun lalu, bahkan ada yang direkredensial itu 3 tahun yang lalu, yang saat ini tahun ini itu sudah expired harusnya. Nah, itu yang bisa dilihat oleh semua staf bahwa saya sebentar lagi sudah mau expired. Lalu progres yang sebelah kiri, nah ini ada lagi nih, yang tadi yang banyak banget ratusan itu coba diperbesar Pak. Nah
yang ini nih. Iya. Ada progres. Progres ini kalau kita lihat, ya. Kalau kita lihat kan ada tulisannya 17. Jadi tadi Pak Agung itu baru menyelesaikan 17. Baru menginput 17 dari 600. Nah, Bu, dalam satu logbook itu kan nggak mungkin 600, betul. Tetapi dalam satu item di logbook itu semua dikalikan 30. Jadi kalau misalnya pra-PK-nya itu ada 100 item, ya kan 100 item di pra-PK itu, maka akan dikalikan 30 menjadi 3.000 karena kan setiap tindakan itu harus dilakukan atau harus diinput sebanyak 30 kali. Di mana 18-nya mandiri, yang ke-19-nya perlu approval. Nah, di sini akan tercermin progresnya. Jadi 17 saya baru melakukan 17 dari 600 yang harus diselesaikan dan expired saya 365 hari lagi. Seperti itu. Silahkan lanjut, Pak. Oke. Ya, jadi di sini terlihat progress bar dari setiap logbook yang teman-teman isi. Nah, ketika kita kembali ke menu ini lagi, besok-besok teman-teman mau mengisi logbook lagi. Jadi tidak perlu lagi klik create logbook, karena create logbook ini buat hanya pertama kali saja, ya, hanya pertama kali saja. Setelah itu untuk melanjutkan lagi logbooknya, tinggal klik tanda tombol mata yang di sebelah kanan. Jadi ketika diklik, nanti akan ada lagi histori yang kayak tadi, terrecord otomatis yang kemarin-kemarinnya gitu. Kalau misalnya teman-teman kelupaan ini tindakannya kemarin, ternyata kemarin gitu, tapi saya lupa ngisi di logbook, teman-teman bisa backdate, bisa mundur halnya. Ternyata tanggal 15 itu aku tuh kemarin mempraktekkan 5S loh gitu. Nah, jadi bisa dimundurin tanggalnya. Kalau kelupaan entry seperti itu. Lalu diisi lagi nama tindakannya. Ketik lagi. Ya, nomor rekam medis nanti di sini saya bikin wajib diisi ya. Jadi kalau nggak diisi ini nanti nggak bisa disubmit. Nanti ini saya buat wajib diisi karena untuk memvalidasi apakah benar teman-teman melakukan tindakan pasien itu gitu nanti. Report ini teman-teman ke Excel di datanya atau mau print juga bisa dari history logbooknya, copy taruh ke Excel buat backup cadangan data teman-teman atau buat recordnya teman-teman sendiri bisa gitu. Tapi kalau nggak mau diekspor juga apa sampai teman-teman ini masih kerja di Central America Group ya. Itulah tutorial yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau saya kembalikan ke Bu. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk teman-teman perawat klinis yang ada di unit masing-masing, jadi dengan masa transisi ini nanti tidak ada lagi logbook yang manual ya, semua kita berbasis online. Jadi apakah bolehkah saya melakukan ekspor datanya? Boleh, karena data inilah pada saat ini sudah selesai, sudah terisi 100%. Kalau tadi kita lihat barnya Pak Agung kan progresnya baru berapa persen tuh? Baru 17 dari 600. Nah, kalau ini sudah terisi baru 3%. Kalau ini sudah terisi lengkap, barulah teman-teman bisa melakukan asesmen kompetensi, baru bisa membuat apply ke asesmen kompetensi, karena kalau ini tidak dilakukan maka tidak bisa dilakukan asesmen kompetensi karena ini semuanya nge-link. Jadi logbooknya online, setelah itu terisi 100%, baru saya bisa melakukan submit untuk pengajuan asesmen kompetensi. Asesmen kompetensi juga akan kita lakukan online
online assessment kompetensinya, next lagi kredensialnya pun semua online. Jadi 3 rangkaian besar ini akan terjadi. Jadi tidak bisa kalau kita tidak melakukan input di logbook online ini. Nah, untuk memudahkan dan mengingat bahwa RKK kita atau kredensial kita sudah mau expired dalam waktu 3 tahun, maka dari tim IT dan disepakati oleh komite 3 bulan sebelum expired itu sudah dikunci. Jadi kalau misalnya nih ada yang bertanya, Bu, saya kan kredensialnya di Oktober, berarti 3 tahun lagi di bulan Oktober baru habis, tapi kok di bulan 7 sudah habis, sudah tidak bisa lagi input sesuai dengan hari yang berjalan ya. Nah, karena memang kita memberikan kesempatan untuk segera mengisi, jangan di hari akhir baru mengisi untuk logbooknya. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan kita buka diskusi ya. Silahkan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Halo? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, selamat siang, Bu. Bu Nela. Ya, Bu, ini saya mau konfirmasi yang untuk pilihan di item log tadi. Dari sini. Pilihan yang mana? Kalau di situ tadi yang di item log. Oh, item log ya. Ya. Terus itu kan sudah ada pilihan dikasih contoh tadi. Kalau misalnya dia sudah perawat itu dia di perawatan anak. Iya. Yang saya mau tanyakan ini, bagaimana kalau ini di sentra medika, kalau sudah ditempatkan di fit gitu, terus kami nanti ruangan lain untuk bukan tindakan apakah kami bisa input itu di item log itu? Oke, jadi karena putus-putus mungkin kalau saya tidak salah dengar, Nela, pertanyaannya adalah, jadi perawatnya ini adalah PK1 di ruang dewasa mungkin gitu ya, lalu di dalam berjalan dia pindah ke ruang anak, apakah logbooknya berpindah, begitukah maksudnya atau saya kurang jelas suaranya? Halo Nela? Kalau kurang jelas boleh diketik ya. Ini saya sambil menjawab karena suara Nela tadi kurang jelas. Begini Bu, mau ditanyakan. Nah, kami perawat COVID yang dipanggil untuk makan di ruang atau diperbantukan di ruangan atau di ruangan AC atau di apa saja disuruh untuk misalnya contoh untuk tindakan keperawatan di ruangan lain, apakah itu kami boleh input atau bagaimana Bu? Boleh Nela, silakan boleh input. Misalnya Nela adalah perawat di DAISY ya, berarti kan dia punya logbook kompetensinya kan medical bedah. Tetapi karena kebutuhan ruangan, Nela diperbantukan ke COVID. Ya kan, diperbantukan ke COVID selama 2 bulan atau 3 bulan. Dan banyak sekali tindakan keperawatan yang ada di logbook itu Nela lakukan. Silahkan diinput. Tetapi logbooknya belum berubah ya, karena tidak ada. Jadi logbook ini akan berubah jika ada rotasi tetap, artinya ada surat keputusan bahwa Nela memang sudah tidak di DAISY lagi, tetapi sudah pindah ditempatkan ke ICU misalnya atau kemana. Tetapi jika perpindahan itu hanya bersifat sementara, di mana hanya pinjam meminjam, misalnya
bantu dulu ya di Ya. IGD, bantu dulu ya di Lavender. Nah, itu logbooknya tetap melekat logbook yang di awal. Tapi apakah input tindakannya bolehkah saya input pada saat saya tidak berada di DAISY? Boleh, silahkan. Tetapi preseptornya tetap preseptor yang melekat pada sistem ya. Ya, baik. Lalu ada pertanyaan. Kemudian Bu, ini baik. Silahkan. Kemudian Bu, ini yang mau ditanyakan yang masalah tindakan yang dilakukan pra-PK. Kami kan belum lihat apa semua yang harus dilakukan pra-PK. Sedangkan kalau misalnya pra-PK itu ada tindakan yang dia lakukan itu yang seharusnya PK3 yang lakukan. Itu apa ada pilihannya, Bu? Atau bagaimana? Tidak ada. Jadi yang ada di sini, kalau misalnya Nela adalah perawat PK1, maka di dalam sistemnya Nela hanya logbook yang bisa terbuka adalah logbook PK1. Apa saja tindakan yang ada di logbook PK1 itu, silahkan lihat tuh. Nih Pak Agung sudah lihat nih, ini itemnya banyak banget nih. Kalau kita turunkan, baca aja terus sampai ke bawah itu ada banyak. Jadi kalau misalnya Bu, saya pengen lihat, takutnya nanti ada yang tidak terbaca. Kalian boleh lihat. Pilih seret gitu ya, setelah logbook itu pilih di bagian apa ini namanya Mas? Item apa? Itu yang di nama tindakan. Search aja di nama tindakan itu semua akan keluar. Jadi silahkan teman-teman perawat klinis membaca apa saja sih yang saya harus lengkapi selama sekian tahun ini. Jadi itu dilihat saja, ya. Kalau saya melakukan tindakan tindakan transfusi darah, padahal kan saya masih pra-PK ya. Harusnya kan belum boleh karena di logbooknya tidak ada, maka tidak bisa diinput. Seperti karena di sentra medikam yang pra-PK yang tindakan-tindakan di sini pra-PK karena keterbatasan yang PK3 dengan PK2 mereka sudah mampu melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan di PK3. Betul Nela, tidak apa-apa dilakukan, itu kan tetap di bawah supervisi, tetapi yang bisa diinput itu hanyalah yang di sini saja. Jadi kalau tidak ada di sini tidak bisa diinput sesuai. Nah, berapa lama? Kan waktunya 3 tahun untuk kita kredensial. Jika teman-teman perawat klinis pra-PK ini segera atau secepat-cepatnya bisa melengkapi ini, maka tidak mesti menunggu 3 tahun karena ada pertimbangan khusus ya, misalnya ada pertimbangan khusus, perawatnya mahir, terampil, macam-macam. Jadi sebelum 3 tahun dia bisa diajukan untuk naik untuk uji kompetensi dulu. Kalau dia anggap mampu dan bisa, rekomendasi baru bisa naik ke kredensial, sehingga yang perawat biasa menjalankan itu selama 3 tahun, mungkin saja Nela itu 1,5 tahun atau 2 tahun itu sudah bisa ke PK1 misalnya, seperti itu. Jadi sedapat mungkin kitanya yang bisa mengejar kompetensi itu. Begitu Nela, jelas? Ya, baik, Bu. Baik. Ya, jelas. Lalu ada pertanyaan di kolom chat. Jika untuk tindakan keperawatan, apakah harus tercapai 30 dulu baru bisa input atau ganti tindakan lainnya? Nah, untuk tidak mesti ya. Jadi kalau misalnya tadi yang dibuat Pak Agung itu adalah tindakan yang sama. Kalau tindakan yang sama, kita belum mencapai ke angka 19 kali, kita masih bisa input tindakan lainnya. Jadi tidak mesti menunggu satu tindakan itu selesai. Jadi misalnya tindakan 5S, saya melakukannya 10 kali. Lalu ada lagi tindakan tadi pasien safety, saya mau input, boleh. Selama belum menyentuh ke 19 untuk kebutuhan need approve. Kalau ada need approve, maka mau tidak mau saya harus input dulu. Jadi strateginya boleh kita lakukan dulu yang mandiri-mandiri semua ya. Dari misalnya ada 127 item, maka yang mandiri saya kejar dulu nih. Boleh saja. Tetapi pada saat saya sudah sampai ke prosedur itu yang ke-19 kali, nah mau itu nggak mau harus approve.
Nah, ini kita buat contoh ya. Contoh, ini kan sudah approve nih. Lalu Pak Agung akan membuat tindakan mandiri. Ini apa nih, Pak? Nah, ini menghargai keputusan pasien. Nah, itu kan mandiri. Lalu di bawahnya dia buat lagi tuh, memberikan informasi setiap tindakan keperawatan yang dilakukan. Nah, itu kan dua hal yang berbeda. Lalu yang ketiga, Pak Agung juga melakukan orientasi. Nah, itu kan hal yang berbeda. Intinya bisa, tetapi dicicil-cicil boleh ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Halo? Baik Ibu, saya dari Harapan Bunda dengan Lita IGD. Ya, Lit. Yang mau Lita tanyakan adalah apakah pada saat penilaian harus dengan perseptor yang sama? Jadi kalau misalkan saya adalah PK baru mau naik PK 1, perseptor saya adalah Lita. Jadi gila gitu dua. Saya harus tetap ditandai sama perseptor yang namanya Lita, Bu, atau bagaimana? Karena ini terkait dengan jadwal. Iya, terima kasih. Jadi Bu Lita, preseptornya itu adalah preseptor yang sudah ditunjuk di dalam sistem ini. Memang kami juga sudah berdiskusi dengan teman-teman komite. Kadang di satu rumah sakit, di satu unit itu preseptor hanya ada satu, plus ada yang satu, ada yang dua gitu ya. Lalu ada karu. Nah, di situ kan ada dua tuh, ada preseptor 1 dan ada preseptor 2 itu adalah karu. Jadi bisa saja preseptor itu mau tidak mau dia yang harus approve karena di sistem hanya ada itu. Kalau tidak dia bisa jatuhnya ke karu. Coba lihat Pak yang tadi karu. Yang di depan ya. Coba kita lihat itu kan ada dua preseptornya. Yang menu Bapak. Nah, itu kan ada preseptornya. Ini kan ada karu ya. Jadi, untuk teman-teman perawat klinis di mana ruangannya itu punya lebih dari satu preseptor, itu mungkin akan berbagi ya. Misalnya kalau kalian punya 12 anggota, berarti mungkin setiap orang terbagi menjadi 6. Gitu ya, kan sudah dibagi-bagi. Di sini kita sudah mapping. Tetapi bagi unit perawatan yang preseptornya memang hanya satu-satunya, jadi mau tidak mau memang hanya dialah yang harus selalu mengapprove. Nah, ini tugas kami dari corporate untuk memberikan pelatihan untuk menambah yang namanya preseptor, sehingga preseptornya bisa nambah di setiap unit. Kan target kita 35% dari masing-masing unit itu punya preseptor ya. Nah, untuk sementara, untuk saat ini dijalankan, silahkan menjalankan yang saat ini ada. Jadi kalau misalnya memang saya hanya ada satu di IGD, perawatnya 12, berarti 12-nya itu saya harus tanya-tanya, ya mau tidak mau itulah yang terjadi. Sembari, tapi kita tidak tinggal diam, kami akan melakukan segera pelatihan untuk preseptor. Nanti kalau preseptor baru sudah ada, di dalam sistem kami akan ganti lagi preseptornya. Nanti kita bagi dua lagi. Tapi selama belum ada trainingnya atau penambahan preseptor, mau tidak mau begitulah yang berjalan teman-teman. Silahkan Bu Lita. Terima kasih. Jadi saya ya Ibu Wardani, saya ambil conclusionnya adalah seperti ini. Ketika dalam satu unit satu preseptor, dia harus dengan preseptor itu sendiri. Ya. Tetapi ketika ada preseptor lebih dari 2, artinya bisa digandeng dengan 2 preseptor tersebut. Ya, coba kita lihat di sini sudah terlihat. Yuk kita lihat ya. Nah, ini ada kita contoh salah satu unit yang preseptornya lebih dari 1 di sistem, Pak. Nah, ini kita lihat yang di sistem itu ada pilihannya preseptor A, preseptor B. Tapi kalau di dalam menunya hanya tidak ada nah contoh ya, ini kan Bu Eli, ini ada 2 nih preseptornya Pak Agung, ada Bu Eti, ada Bu Rini, jadi boleh memilih. Tetapi kalau di hasil mappingnya hanya ada Ibu Eti, ya sudah berarti hanya ada Ibu Eti, gitu ya.
Jadi tergantung di unit masing-masing apakah punya 2 kah atau hanya 1. Jadi ini dia bisa milih tuh 1, 2. Seperti itu ya Bu Lita. Bu Lina konfirmasi ulang ya, karena di IGD itu kan memang ada 2 perseptor, Bu. Jadi ketika salah satu staf dari PK baru mau masuk PK1, artinya saya sudah tandem dia dengan perseptor A. Lalu kemudian besok dia mau melakukan lagi untuk mengisi logbook. Ternyata perseptor A-nya itu tidak masuk atau bahkan cuti. Jadi Lita bisa pilih perseptor yang B-nya. Boleh kita pilih preseptor yang lainnya, Lid. Nah, pada saat misalnya saya memilih preseptor Ibu Eti, tetapi pada saat saya melakukan prosedur yang ada di logbook itu Ibu Eti tidak ada. Tidak masalah, pada saat Ibu Eti memerlukan approval, Bu Eti bisa tanya-tanya ke pasien, tanya-tanya kepada perawatnya tersebut. Jadi kita bisa tanya jawab. Kalau misalnya kita tidak bisa melihat atau mendampingi langsung, kita bisa melakukan metode tanya jawab, Bu Lita. Jadi misalnya tadi kemarin kamu melakukan pemberian transfusi ya. Nah, coba tanya aja lah, bagaimana prosedurnya terhadap pasien apa, kamu melihat apa. Nah, pada saat preseptor melakukan tanya jawab dan preseptinya terbantah-bantah menjawabnya atau kurang gregetan menurut preseptor, silahkan tulis di catatan perkembangan apa hasil responsifnya, sehingga pada saat preseptor menuliskan hasil responsif bersama dengan presepti disubmit, maka catatan itu akan terbaca oleh presepti. Presepti akan lihat, oh kemarin saya kurangnya di sini. Nah, dia nanti akan memperbaiki diri lagi. Seperti itu. Sedapat mungkin memang kita bersama atau kita melihat, tetapi jika tidak bisa, maka bisa dilakukan dengan tanya jawab, Bu. Demikian Bu Lita. Oke, baik. Satu lagi, Ibu. Dari tutorial tadi yang disampaikan sama Pak Agung, misalnya dia melakukan 5S sebanyak 30 kali. Artinya di dalam satu logbook itu ada 100 capaian yang dia kerjakan, berarti 30 kali dengan 100. Jadi dia harus menyelesaikan 3.000, Bu, dalam waktu jangka dari PK baru sampai dengan PK1. Iya, betul. Betul, Bu. Karena kan selama antara untuk kita naik jenjang kompetensi dari PK1 ke PK2, PK3 dan seterusnya itu kan jenjangnya 3 tahun. Nah, dianggap selama waktu 3 tahun ini sebegitulah waktu kita untuk menyelesaikan. Makanya untuk kita tidak terlewatkan kapan kita harus segera melakukan atau melengkapi logbooknya, ada progress bar-nya. Seperti itu. Nah, tentunya di logbooknya pra-PK, PK1 itu kan sudah disepakati isinya. Jadi kalau yang pra-PK naik ke PK1 kan waktunya hanya 1 tahun. Itu sudah disesuaikan. Jadi itemnya pun sudah sesuai dengan pra-PK-nya, sesuai dengan yang ada di buku putih pada dasarnya. Jadi tidak perlu khawatir apakah ini cukup atau tidak cukup ya waktunya, harusnya sih bisa ya. Dalam artian, Bu, pencapaian expired itu adalah 365 hari. Jadi sebelum 365 hari, dia harus sudah menyelesaikan logbooknya. Bukan 365, kalau 3 tahun itu berarti 1095. Tapi kalau yang pra-PK menjadi PK1 kan kita minta 1 tahun ya. Jadi kalau dia cuma 365. Tentunya itemnya juga kan sedikit. Tentunya itemnya juga adalah hal-hal yang sederhana karena dari pra-PK menuju PK1. Tetapi yang PK1 menuju PK2 tentunya keterampilannya kan lebih advance sedikit. Nah, mungkin saja jarang ada tindakannya. Nah, dengan waktu 1095 hari dianggap atau bisa kita perkirakan ini dia kemungkinan sepanjang prakteknya itu 3 tahun itu case-nya ada. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Iya, ini kalau ini kan untuk yang 3 tahun ya, Bu. Kalau yang sudah berjalan setahun, mungkin kan setahun kemarin mungkin sudah melakukan kompetensinya itu bagaimana, Bu? Jadi untuk, inputnya. Ya, jadi ini kan kita sepakat bersama dengan teman-teman komite ya. Ini kan karena masa transisi,
Jadi untuk perawat-perawat, kan kita ada nih yang dia kredensial sudah 2 tahun yang lalu, artinya dalam 1 tahun ini dia harus selesai ya. Nah, itu kita harus mau tidak mau, ya resiko kita sama-sama karena perbaikan sistem. Kalau dia dalam 1 tahun terakhir, dia harus melakukan uji kompetensi lagi untuk naik PK2, dan dia harus kejar itu selama 1 tahun atau 365 hari, sampai waktu yang ditetapkan. Karena pada saat kita perawat klinis melakukan login sesuai dengan PK kita itu langsung terbaca. Putus, Bu. Tias, jadi untuk perawat yang misalnya nih saya kredensial 2 tahun lalu, artinya expirednya 1 tahun ini ya. Nah, mau tidak mau saya harus mengejar melengkapi logbook saya itu 1 tahun terakhir ini sesegera mungkin. Halo? Jelas? Atau putus? Bilang ya. Halo? Jelas kah, Tias? Halo? Jelas? Halo? Iya, Bu, putus-putus, Bu. Iya, mungkin. Jadi semua orang pada saat Bu. ya. Jadi pada saat kita Bu, putus-putus, Bu. mungkin jangan pakai headset, jadi kau putus-putus ya. Kita jelas. Jadi untuk teman-teman semua yang tadi kita sudah sampaikan di bar, coba ditampilkan lagi Pak di menu bar yang ada barnya. Jadi karena ini adalah masa transisi, mungkin ada beberapa teman-teman perawat klinis yang agak sedikit tergesa-gesa. Misalnya tahun ini ada kan sudah di mapping oleh teman-teman komite. Misalnya tahun ini ada yang harus segera melengkapi logbook karena sudah jatuh tempo untuk dilakukan kredensial. Segera dilengkapi ini. Gitu ya. Nah, kalau misalnya saya sudah 2 tahun yang lalu, tahun depan nih Bu, ya berarti mau tidak mau 1 tahun ke depan saya harus menyelesaikan logbook atau sesegera mungkin menginput logbook saya. Jadi yang tadi saya sampaikan waktunya itu tidak sama untuk setiap orang, karena sebenarnya sama untuk setiap orang, tetapi karena proses kredensialnya berbeda-beda tahunnya, jadi dampaknya juga berbeda-beda. Ada yang tahun ini, mungkin ada yang tahun depan, atau ada yang 2 tahun lagi, seperti itu. Tetapi mau tidak mau ya kita harus sesegera mungkin, karena dengan masa transisi ini bersegeralah membuka itemnya, sosialisasikan kepada para teman-teman perawat klinis untuk segera melakukan input prosedur. Dan tolong lihat di dalam bar dari masing-masing itemnya, saya ini punya waktu berapa hari lagi, karena expired ini akan berkurang setiap hari. Jadi kalau dibuka hari ini 365, besok menjadi 364. Jadi hitungan mundur ya. Nggak jelas ya. Delay. Jelaskah Tias dan teman-teman yang lain? Jelas, Bu. Baik. Ada pertanyaan dari Yesi ya. Untuk tindakan keperawatan yang dilakukan di Polimata, apakah sudah ada di dalam logbook? Mengingat untuk tindakan tersebut ada yang telah disampaikan itu secara umum tidak ada di Polimata. Nanti teman-teman komite yang bantu jawab ya, karena kemarin kita sudah mapping logbooknya. Silakan. Ngomong kemana? Ngomong ke sini. Jadi nanti Ibu Karyanti akan bantu jawab ya. Oh di sini. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Yesi. Mungkin ini dari Harapan Bunda. Dari Harapan Bunda ya. Untuk logbook di poliklinik itu sudah dibuatkan Ibu. Terkait itemnya, untuk logbook poliklinik itu kita mengikuti logbook medical bedah ditambah dengan item-item atau kompetensi yang ada di poliklinik. Jadi nanti Ibu bisa lihat
pada dasarnya perawat di poliklinik itu kan juga sama dengan medical bedah ya pada dasarnya, artinya 12 kompetensi dasar itu semua perawat kan harus mampu. Nah, jadi untuk item-item yang di poliklinik itu sudah kami tambahkan, Ibu. Nanti bisa dilihat di logbooknya yang sudah ditentukan. Iya, logbooknya. Ya, itu aja mungkin Bu Yesi, terima kasih. Baik, jadi sudah ditambahkan ya isinya apa saja. Silahkan teman-teman perawat poli melihat apa saja sih yang harus saya lengkapi di dalam logbook itu. Jelas Ibu Yesi dari Harapan Bunda mungkin? Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Oh, delaynya panjang ya, Pak. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, mungkin cukup sekian. Jika perlu penjelasan lebih detail, karena teman-teman komite juga ikut menyusun logbook ini, ya untuk yang logbook online, nanti Bapak Ibu sekalian boleh meminta bantuan komite untuk melakukan sosialisasi ulang bagaimana aplikasi dari logbook online ini. Tentunya setelah ibu-ibu komite perwakilan dari rumah sakit masing-masing kembali ke hospitalnya masing-masing ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu Lita lagi dari IGD Harapan Bunda. Ya, silahkan Lit. Bu, kalau tadi tidak salah dengar Lita bahwa logbook itu nanti ke 19 kalinya perlu di-approval sama preseptor. Iya. Oke, kalau misalkan ke 19 kali, kalau yang tadi dari keterangan adalah 12 kali supervisi, 18 kali mandiri. Lalu maksudnya masuk ke dalam 19 itu sudah masuk ke mandiri untuk di-approval sama preseptor. Jadi totalnya itu kan ada 30 ya, Lit? Ya. Ya, tindakan 30. 30, 18 itu mandiri. Jadi teman-teman boleh mengisi kalau diisi tindakan yang sama, misalnya untuk praktek salam senyum sapa, input lagi. Input pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai dengan ke-18, maka belum perlu approve. Jadi saya boleh input yang mana lagi terserah. Tetapi kalau senyum salam sapa ini, yang saya input adalah yang ke-19 kalinya, maka perlu approval, karena kan total 30. Jadi yang ke-19 sampai ke-20, ke-30 itu semua perlu approval. Jadi para Bapak Ibu preseptor, berapa kalikah saya harus approve? Ya 12 dikali semua list logbook yang ada. Jadi kalau misalnya logbooknya pra-PK itu ada 30, maka saya kalikanlah 12. Berarti saya harus melakukan approval sebanyak 360 kali. Dalam waktu berapa lama? Ya tergantung dalam waktu setahun kah atau 2 tahun kah atau 3 tahun kah? Jelas Lita atau putus-putus? Oh Ibu putus-putus. Oke, saya ulang ya Lit. Logbook ini kan harus setiap satu item ini itu kan harus dilakukan 30 kali. Bu Ardani, mohon izin, suaranya tidak terdengar. Oke, saya ulang ya. Ternyata suara saya di-unmute tadi. Oke, saya ulang lagi teman-teman. Jadi, setiap item yang ada di logbook, totalnya adalah 30 kali.
di mana 18-nya itu adalah mandiri. Nah, pada saat tindakan yang sama kita menginput ke 19, itu perlu approval. Ke 19 perlu approval. 19, 20, 21 sampai dengan yang ke-30 untuk tindakan yang sama wajib di approval. Selama di dalam logbook kita ada approval tetapi belum di approve, maka perawat tidak bisa menginput apapun sebelum di approve. Tetapi jika di dalam logbook itu saya punya 100 item, di mana masing-masing item itu saya sudah isi 100-100-nya, tetapi baru bervariasi jumlahnya. Ada yang misalnya item pertama sudah 12, item ketiga 10, item kelima 6, 7, belum ada yang ada tulisannya approve, saya masih bisa terus mengisi. Gitu. Tetapi pada saat satu item itu inputan yang ke-19 wajib approve sampai yang ke inputan 30. Jelas, Lita? Nggak jelas lagi dibilang. Halo? Kedengarannya? Iya, kurasa. Halo, teman-teman Harbun? Jelas? Bu. Jelas ya? Halo Ibu. Ya, Lid. Ya, conclusion-nya Ibu, kalau PK baru atau PK 0 masuk ke PK 1, artinya dia ada waktu 1 tahun. Masa expired-nya dia adalah sebelum 3 bulan. Dia harus menyelesaikan 12 supervisi, 18 mandiri. Ya, setiap itemnya. Baik, kalau PK 1 ke PK 2 dalam waktu 3 tahun sama saja, dia harus menyelesaikan 12 supervisi dan 18 mandiri, tapi waktunya 3 tahun. Iya. Oke, kemudian PK 2 ke PK 3 dalam waktu 3 tahun, dia harus menyelesaikan juga 12 supervisi dan 18 mandiri. Betul. Baik, terima kasih Ibu. Itu saja dari Lita, selamat sore. Terima kasih Bu Lita, semangat ya teman-teman Harbun. Ada yang lain lagi, silahkan. Oke, kalau tidak ada lagi, saya akan tutup sosialisasi hari ini. Poinnya adalah kita mau tidak mau harus melek teknologi ya. Dan jika teman-teman tidak menyelesaikan logbook ini, tidak mencapai sesuai dengan barnya tidak 100%, maka asesmen kompetensi tidak bisa dilakukan. Karena asesmen kompetensi itu akan menjadi online lagi. Jadi setelah kami sosialisasikan logbook online ini, berikutnya akan kami sosialisasikan kembali terkait dengan bagaimana kita melakukan asesmen kompetensi online. Jadi tidak ada lagi berkas-berkas yang harus dikumpulkan, tapi semua sudah ada di dalam Haris ini. Seperti itu. Ada yang ingin ditanya lagi? Apakah untuk HD sudah ada? Sudah ada ya. Jadi untuk nama-namanya itu kita sudah dapat. Nama perawatnya siapa, unit kerjanya di mana, preseptornya siapa, itu sudah ada. Jadi sudah termapping semua. Jadi tugas Bapak Ibu Karu tolong sosialisasikan ke para stafnya. Coba buka di Haris, bagaimana lihatnya. Kalau masih kagok membukanya, bagaimana dan yang lain-lainnya perlu disosialisasikan ulang. Boleh minta kepada komitenya ya untuk disosialisasikan ulang. Tetapi ini kan hal yang sederhana, jadi boleh coba-coba buka ya. Ada lagi? Cukupkah? Cukupkah dari Harapan Bunda Cikarang? Ada yang ingin ditanyakan Ibu Cikarang? Bu Hari? Ibu izin,
Nanti recordnya bisa dikirimkan nggak, Bu? Record untuk sosialisasi ini. Recordingnya ya bisa. Bisa, Ibu. Terima kasih, Bu. Baik, Cisalak ada? Tidak ada. Minut, Manado? Manado belum bisa pakai karena datanya belum di mapping ya. Nanti Josa kerjasama dengan Lydia untuk mapping nama-nama perawatnya sehingga dia sudah bisa menggunakan logbook online-nya. Jadi untuk keempat rumah sakit sudah termapping, silahkan masing-masing Karo mengelit untuk membuka. Stafnya masing-masing sudah bisa buka. Oke, kalau tidak ada, mungkin dari Pak Agung ada yang ingin disampaikan, Pak? Ada? Ada. Oh, bentar. Bentar ya, Pak. Kemana? Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, cukup sekian, teman-teman. Oke, kalau begitu terima kasih untuk semuanya. Jika ada yang kurang pas atau kurang jelas, nanti boleh menghubungi masing-masing ibu komite ya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Sore, Bu. Ya, terima kasih. Emang ini dikerjain sama poli mata. Sama-sama, Bu.